Bayangkan serigala, bukan serigala biasa, tapi serigala yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu lihat. Ini dia serigala purba, hewan dari zaman es di masa lalu planet kita. Sekarang, bayangkan hewan hebat ini, yang sudah lama punah, dihidupkan kembali berkat keajaiban ilmu pengetahuan. Kedengarannya seperti film fiksi ilmiah. Tapi ini nyata. Serigala purba, hewan yang menjelajahi Amerika bersama manusia purba, kembali lagi berkat kerja keras para ilmuwan. Ini bukan cuma menghidupkan kembali spesies yang hilang, ini tentang memahami sejarah planet kita, dan keseimbangan alam. Ini tentang melampaui batas kemungkinan, dan bertanya pada diri sendiri tentang peran kita di dunia ini. Serigala purba, yang dikenal sebagai deer wolf, adalah predator yang tangguh, lebih besar dan lebih berat daripada serigala abu-abu yang kita kenal sekarang. Ia menjelajahi dataran dan hutan Amerika Utara dan Selatan selama hampir 2 juta tahun. Anjing-anjing ganas ini, sesuai arti namanya, memainkan peran penting dalam ekosistem mereka. Mereka adalah predator puncak, menjaga populasi mangsa dan memastikan kesehatan lingkungan mereka. Sayangnya, sekitar 13.000 tahun yang lalu, serigala purba lenyap dari bumi, kemungkinan karena perubahan iklim dan persaingan memperebutkan sumber daya. Tapi sekarang, berkat kemajuan bioteknologi, kita punya kesempatan untuk menghidupkan kembali hewan luar biasa ini. Di garis depan keajaiban ilmiah ini adalah Colossal Biosciences, perusahaan yang berdedikasi untuk menghidupkan kembali spesies kunci seperti serigala purba. Pekerjaan mereka bergantung pada teknologi revolusioner yang dikenal sebagai CRISPR-Cas9, alat pengeditan gen yang memungkinkan ilmuwan membuat perubahan tepat pada DNA. Dengan membandingkan DNA serigala purba, yang diekstrak dari fosil yang terawetkan dengan baik, dengan DNA kerabat terdekatnya yang masih hidup, serigala abu-abu, ilmuwan dapat mengidentifikasi perbedaan genetik utama yang bertanggung jawab atas ciri unik serigala purba. Gen-gen ini kemudian dapat diedit ke dalam genom embrio serigala abu-abu, pada dasarnya memutar balik evolusi dan mengembalikan karakteristik serigala purba. Embrio tersebut kemudian ditanamkan ke induk pengganti, serigala abu-abu, yang akan melahirkan anak serigala purba pertama yang terlihat di bumi dalam ribuan tahun. Induk pertama anak serigala purba lahir di awal tahun 2025 di fasilitas pembiakan dan penelitian khusus. 3 anak serigala, 2 betina bernama Luna dan Aurora, dan 1 jantan bernama Boreas, sehat dan tumbuh dengan baik, menunjukkan ciri-ciri khas nenek moyang mereka. Luna yang tertua, berani dan suka berpetualang, sering memimpin saudara-saudaranya menjelajahi kandang mereka. Aurora yang terkecil, lebih berhati-hati tetapi memiliki kecerdasan yang tenang. Boreas, meskipun suka bermain, sudah menunjukkan kekuatan dan tekad sebagai predator. Anak-anak serigala ini mewakili harapan baru untuk konservasi. Mereka adalah bukti kekuatan sains dan simbol potensi kita untuk memulihkan keseimbangan planet kita. Namun, kedatangan mereka juga menimbulkan pertanyaan etis penting tentang tanggung jawab kita terhadap makhluk yang kita hidupkan kembali. Kebangkitan serigala purba telah memicu perdebatan global. Beberapa orang berpendapat bahwa kita berperan sebagai Tuhan dengan memanipulasi kehidupan, sementara yang lain percaya bahwa kita memiliki kewajiban moral untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan memulihkan apa yang telah kita punahkan. Dampak ekologis dari memperkenalkan kembali makhluk seperti serigala purba juga menjadi topik diskusi yang hangat. Sementara beberapa pihak berpendapat bahwa hal itu dapat membantu memulihkan keseimbangan ekosistem yang terpengaruh oleh hilangnya predator besar, yang lain khawatir tentang potensi konsekuensi yang tidak terduga. Proyek serupa oleh Cull Bioscience, termasuk upaya untuk membangkitkan mammoth berbulu dan harimau Tasmania, semakin memicu perdebatan ini. Upaya ambisius ini memaksa kita untuk menghadapi pertanyaan mendasar tentang hubungan kita dengan alam dan batas kemajuan ilmiah. Saat kita berdiri di ambang era baru dalam konservasi, penting bagi kita untuk melanjutkan dengan hati-hati, dipandu oleh ketelitian ilmiah dan pertimbangan etis. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.